Menurut saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus ya. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu. Dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan itu. Horas, balik akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Horas. Oke pemirsa sekalian ya, kenapa ini kita bahas sebenarnya ya skripsi Joko Widodo ini? Karena ya beliau adalah presiden 10 tahun yang dicatat di lembaran negara, menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia untuk generasi-generasi ke depan. Kalau ini tidak dituntaskan ya, diteliti-telisik secara administratif, secara ilmiah, akademis, maka ini akan menjadi opini publik terus. Ya jangan salahkan ya kalau rakyat ya banyak yang meragukan, kan gitu ya. Jadi apalagi Pak Jokowi ini sudah menjadi 10 tahun presiden Indonesia ya, yang di hidupnya, fasilitasnya, pesawat, segala macam dibiayai oleh rakyat, kan gitu ya. Biaya oleh rakyat 10 tahun, masa menunjukkan ijazahnya saja pun tidak mau ya. Kan aneh kita melihatnya. Disitulah ya, karena ketidakmauannya itu maka saya menelisik, itu pun karena dorongan sang istri juga ya, meskipun saya lebih sibuk menulis program komputer ya. Nah kalau ada yang mengatakan saya afiliasi politik, terserahlah tuduhan-tuduhan itu ya, tuduhan ad hominem, penyerangan pribadi, suku, logat dan segala macam. Saya kira itu ya demokrasi saja ya, semoga mereka cepat sadar. Intinya kita harus ya jangan berhenti bertanya, doubt everything, question everything ya, karena yang keluaran dari lembaga-lembaga Indonesia negara itu belum tentu benar. Saya sudah buktikan itu ya. Produk dari laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri saja menipu. Ya tentu bukan semua orang di kepolisian menipu, tetapi oknum-oknum memakai lembaga negara untuk melegalkan penipuan mereka. Ya Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar, kasus Jessica Wongso. Ya, saya sudah berteriak sangat kasar. Bahkan saya siap untuk ditangkap, tetapi lihatlah saya. Ya, karena pendirian saya, ya keseksamaan dalam penelitian saya, ya itu tidak bisa disangkal gitu loh. Bukan saya sombong, bukan, tapi saya seksama meneliti pelan-pelan gitu loh. Itulah apa harusnya kita ya. Jadi jangan percaya begitu saja, tetapi harus kita teliti dengan seksama ya, statement-statement yang dikeluarkan oleh lembaga negara, dalam hal ini ya UGM ya. Oke pemirsa, kita lanjutkan ya. Nah di sini ada seorang teman di Yogyakarta mengirimi saya gitu ya, dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum ya. Universitas Islam Indonesia ini lebih senior 4 tahun dari UGM ya. UGM didirikan tahun 1949, UII itu 1945. Kita lihatlah ya teknologi yang digunakan pada tahun 1987, 1988. Kita bisa perhatikan di sini ya. Nah, di sini adalah persetujuan untuk maju ke muka tim penguji pendadaran atau ujian skripsi ya, atas nama Syahrizal. Ini dia. Ya lihatlah, masih mesin ketik. 30 Oktober 1987 ya, Syahrizal ini ya, mudah-mudahan Pak Syahrizal, kita pakai dulu datanya karena ini dari perpustakaan umum. 30 Oktober 1987. Nah inilah dia, masih mesin ketik seperti ini kan. Ini teknologi 1987. Ya memang komputer pun kalau ada 1987 itu sudah sangat langka dan mahal ya. Dan teknologinya pun ya maksimum ya dot matrix, bukan bahan cair ya, itu pita. Bukan bahan cair, tinta cair atau apa namanya itu padat atau seperti laser jet ya.
ya masih seperti ini ya, yang geret titik manual itu, geret kiri lagi, ketik lagi, geret lagi ke kiri ya begitu. Ini 30 Oktober 1987 ya, inilah ya yang dipakai saat itu ya, ini dia. Terus disinilah apanya, lembar pengesahan penguji ya telah dipertahankan di muka tim penguji tanggal 6 Mei 1988 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Yogyakarta 6 Mei 1988. Nah, inilah dia tim pengujinya ya, dan semua pakai teknologi saat itu. Apa itu? Ya mesin ketik untuk mahasiswa. Ini 1988, 6 Mei 1988 pun teknologi yang dipakai saat itu di UII, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, itu yang masih begini teknologinya. Ya memang itu yang jamak dipakai oleh oleh mahasiswa gitu loh. Kalau ada yang berpikiran, bang itu dicetak di koran segala macam itu sudah cantik fontnya, sudah bla bla bla, itu kan untuk mass product. Menata-nata font metalnya itu pun sudah mahal ya, sudah banyak waktunya habis, dan itu percetakan massal ya, mass product lah. Kalau lembar pengesahan ini kan personal use. Sekarang saya tantang lah, kemarin sudah saya tantang Tim Cokro dan Bang Adi Armando. Coba tunjukkan skripsi Anda, Bang Adi, atau yang lain semua. Ya, untuk semua netizen yang skripsinya sekitar tahun 1985 sampai 1990, coba tunjukkan ke depan publik bagaimana lembar pengesahan kalian. Gitu loh. Apakah sudah menggunakan teknologi cetak modern? Ya, sengaja diberikan ke percetakan hanya untuk 5 eksemplar, kan konyol ya. Coba tunjukkan gitu loh. Dan saya selalu berargumen dengan bukti, Bang Adi Armando dan yang lainnya ya. Inilah buktinya salah satu ya. Ini 1988 teknologi yang dipakai di lembar pengesahan skripsi itu adalah teknologi ketik manual gitu loh. Bahkan kemarin sudah saya tunjukkan kan dari MIT, dari universitas yang lain, itu juga masih mesin ketik gitu loh ya. MIT sendiri, Massachusetts, itu udah ada videonya, Massachusetts Institute of Technology ya. Inilah dia teknologi saat itu. Ini kita kan menjadi gambaran zaman itu 1987, 88 ya, mahasiswa ya pakai mesin ketik manual, kecuali sampul ya, sampul mungkin disablon, dan itu kemiringan itu bisa dianalisa itu ya, tidak serapi buatan komputer. Nah, inilah yang terjadi zaman itu, gambaran ya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa begini ya, zaman Joko Widodo secantik ini, kan kita pastikan ini nggak mungkin ini teknologi zaman itu. Coba, kan sampai sekarang UGM pun nggak bisa menjelaskan teknologi apa yang secantik ini fontnya. Ya, inilah dia. Terus ini beberapa rekannya ini, dan itu yang ditunjukkan ya. Ya, ada yang mengasih sama saya langsung dari perpustakaan Fakultas Teknik. Inilah atas nama Sri Dominingsi Kehutanan, lulus 1985. Coba, Bu Sri, coba apakah Anda periksa lagi skripsi Anda, apakah kosong semacam ini skripsi Anda, dan Anda bisa yudisium tanpa ada tanda tangan penguji dan pembimbing gitu loh di skripsi Anda ini. Periksa lagi skripsi Anda, tolonglah, kepada, kalau benar ada ini yang bernama Sri Dominingsi Kehutanan, lulus 1985 ya, periksa lagi skripsi Anda. Apakah benar ini skripsi Anda ini tidak ditandatangani oleh penguji dan pembimbing, kosong seperti itu, dan Anda bisa melenggang yudisium. Yang syarat yudisium itu pasti salah satunya skripsi yang harus diverifikasi lewat tanda tangan oleh pembimbing dan penguji. Ya, hal yang sama juga ya dengan yang lain, dua yang lain ya, Edi Trianto dan Lembah Edianto. Kalau benar ini skripsi Anda, ya, coba bersuara, berikan kepada kita foto dari kalian, lembar pengesahan kalian zaman itu. Apakah kosong semacam ini, dan teknologi yang Anda pakai saat itu sudah seperti ini, Times New Roman dengan dicetak dengan teknologi printer modern, kan itu gitu loh.
ya, Pak Edi Trianto dan Lembah Edianto. Coba fotokan supaya kita konfrontasi gitu loh. Sudah ada nggak teknologi zaman itu, dan Anda harus jelaskan juga kami pakai apa saat itu, kan gitu. Kenapa kosong? Ya, di sini ada semua, yang 3 yang lain meskipun kosong ada Dewan Penguji. Nah, halaman lembar pengesahan Joko Widodo ya cuma pembimbing utama. Coba di sini yang ada lembar pengesahannya ya. Kalau yang lain Dewan Pembimbing Pendamping, dosen pembimbing. Yang ini juga dosen pembimbing, di sini dekan. Terus di sini dekan, di sini dosen pembimbing utama. Tetapi di Joko Widodo ini ya tidak ada dosen penguji sama sekali. Kok bisa marsamburetan berantakan seperti ini? Sudah kosong tanda tangannya. Terus formatnya juga berbeda. Di sini nggak, di skripsi Joko Widodo tidak ada penguji. Kan Ade Armando kan dan yang lain yang membela ya, atau yang tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan gitu ya. Tetapi kan Anda sebagai mahasiswa, Pak Ade Armando dan lainnya, Anda doktor, pernah mengajar di UI, di segala macam lah gitu, dan pernah skripsi. Coba tunjukkan skripsi Anda, apakah bolong seperti ini, tidak ditandatangani seperti ini, dan kita harus dipaksa percaya bahwa ini adalah skripsi yang bersangkutan. Makanya saya tuntut juga ya, minta juga Edi Trianto, Lembah Edianto dan lainnya untuk ya bersuara lah, apakah benar ini skripsi Anda? Verifikasi coba supaya kita jelas gitu loh ya. Makanya saya bilang kalau kita bandingkan dengan kesesuaian teknologi di UII ya seperti ini gitu loh, masih mesin ketik ya. Makanya saya bilang kalaupun pakai IBM PC dan segala macam, inilah kalau pakai Apple ya, kalau katanya Pak Dekan Fakultas Kehutanan ya pakai komputer IBM PC DOS begini, kualitasnya bergerigi. Kalaupun dicetak dengan dot matrix printer saat itu, kalaupun ada ya tetap bergerigi begini setiap lekukan itu gitu, tidak langsung sempurna dia lekukan-lekukan itu. Begitu juga dengan kalau Apple ya masih begini, kasar, selalu saya bilang kasar ini. Coba ini ya kan nggak mungkin langsung jadi teknologi itu langsung jadi seperti ini. Nah ini coba ini nggak mungkin gitu loh. Jadi itulah saya ya, basis standing position saya gitu loh. Teknologi itu berevolusi dengan catatan waktu yang jelas. Pak Ade Armando dan yang lainnya ya, kalau Anda dengar ya, kalau nggak sibuk, saya pikir ini harus diselesaikan gitu loh. Saya juga pernah baca ya Kagama Cirebon ingin menjadi mediator ya, mediator untuk kasus ini. Silakan Pak ya, Kagama Cirebon atau Wakil Ketua Kagama Jabar ya, saya baca ya silahkan, tetapi itu harus diuji oleh lembaga yang independen, misalnya uji kertas, uji teknologi ya. Di sini kan pasti jejaknya banyak ini ya, stempelnya saat itu jangan-jangan stempelnya warna biru atau ungu ya, karena di zaman UII pun biru atau ungu ya begini, dan sederhana ya, tidak pakai logo yang kompleks dari UII. Nah kalau UGM apakah sudah sampai sekompleks ini tahun 1985 ini logonya ini yang sudah sangat rumit, atau sederhana? Kan ini banyak gitu loh yang bisa diuji, tanda tangan, tinta ya, carbon dating analysis ya, radiokarbon C14, ada ink dating analysis ya. Jadi kan banyak ini yang bisa, apalagi teknologi ya. Jadi itulah saya kepada semua rekan-rekan yang membantah saya, silahkan, tetapi ya kalau bisa jangan ad hominem. Kalaupun kalian lakukan ya terserah lah ya, itu menunjukkan demokrasi kita aja ya, yang belum terlalu panjang umurnya. Oke. Jadi kalian-kalian yang yang tidak setuju, coba cari di seluruh perpustakaan yang masih ada yang belum
destroy atau ditaruh entah di mana, ya. Coba cari di seluruh Indonesia ini tahun 1985, 86, 87, 88 ya sampai 90. Teknologi apa yang dipakai gitu loh. Ya. Kalaupun ada, harus ada yang bertanda tangan karena itu adalah validatornya, verifiernya ya. Jadi bukan bukan seperti ini kosong. Ini bisa disisipkan kapan saja, anytime, anywhere bisa ini. Karena kita tidak bisa yang bertanda tangan aja harus kita teliti, apalagi yang tidak bertanda tangan seperti ini. Ya. Kalau ini benar, ya, saya kecerobohan semacam ini kok luar biasa sekali. Bisa diterima, dijadikan di perpustakaan, terus syarat untuk yudisium kosong seperti ini. Ya, jangan salahkanlah orang, tinggal jelaskan aja. Ya, UGM harus menjelaskan kenapa ada semacam ini, gitu loh. Ya kalau memang kalian merasa ini ketidaksesuaian teknologi yang confirm, ya tinggal mengakui saja, gitu loh. Apa susahnya, rakyat pemaaf kok. Bandingkan dengan kalian kan bisa punya resources itu UGM itu, ya. Library atau perpustakaan kalian yang pegang di berbagai macam, di fakultas teknik, di fakultas ekonomi dan lainnya. Bandingkan kesesuaian teknologi di lembar pengesahannya, gitu. Biar ada bukti. Jadi bukti dilawan dengan bukti, baru kita mencari kebenaran, bukan statement ya, bukan statement. Ya, buktikan juga KKN-nya di mana, terus transkrip nilainya bagaimana, dewan pengujinya Joko Widodo siapa saja dan di tanggal berapa saja, proses pendidikannya bagaimana, lengkap detail, baru orang percaya, gitu loh. Kalau saya dari teknologi cetak zaman itu, ya, ini confirm 13.000 triliun persen ini, 11.000 triliun persen ini confirm ini tidak sesuai ini dengan zamannya, palsu, ya. Ya, karena apa? Ya berkaca pada kasus-kasus seperti inilah. Coba kalian cari lah. Saya sampai geleng-geleng menemukan kok bisa teknologi zaman itu ada seperti itu, gitu loh. Padahal orang ya masih mesin ketik seperti ini tahun 88 di UII. Ya, nanti akan saya minta juga yang lain nyari ya, teman saya yang di Jogja kalau dapat sebelum di destroy. Mudah-mudahan dapat. Ya, jadi kita bisa mendapatkan gambaran teknologi apa yang dipakai di zaman itu oleh para mahasiswa. Oke pemirsa, semoga ini berguna dan saya tunggu ya challenge dari saya tantang ya Adi Armando atau siapapun yang sekiranya tidak percaya dengan argumen saya ya apalagi kita sesuaikan dengan teknologi percetakan software saat itu ya, terus prosesor zaman itu dan segala macamnya. Kalau kalian memang mau membantah, tolong dengan pakai landasan yang bisa kita verifikasi juga, gitu loh ya, supaya memperkaya wacana ilmiah kita, gitu loh. Kalau kalian bilang saya palsu juga, oke. Gitu loh, itu hak berdemokrasi. Kalian bilang bohong juga boleh, gitu loh. Asalkan kalian ada landasan ilmiahnya, gitu ya. Kalau bisa kalian cari skripsi tahun 1985 sampai 88 itu atau 9 sampai 90 yang pakai lembar pengesahannya pakai teknologi printer modern, ya, Times New Roman dengan kerapatan DPI-nya tinggi sekali ya ini. Ini kalau untuk mencetak seperti ini ya, kerapatan DPI-nya dots per inci ini tinggi sekali nih, sudah tinggi gitu. Teknologi modern ini cetaknya ini ya sudah lewat 300 DPI ini ya, 300 titik per inci, itulah saking rapatnya ini. Pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.